Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Ramadan Putra, kelas manajemen A, semester 1, NIM 09 2024 09 0061. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah PKN Bapak Yupiter SPDI MPDI ME. Di sini saya akan mengulas materi seminar, yaitu tentang peran agama dalam penguatan nilai-nilai Pancasila versi saya, yaitu ada latar belakangnya. Yang pertama, pentingnya penguatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, peran agama sebagai fondasi moral masyarakat. Yang ketiga, tantangan kebangsaan saat ini, radikalisme, intoleransi, dan desentralisasi. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan pada Tuhan, serta hubungan antar manusia dan alam. Yang kedua, Pancasila. Pancasila adalah dasar negara dengan falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia. Hubungan agama dan Pancasila. Agama meningkatkan moral bangsa. Pancasila menjamin kehidupan beragama berlangsung dengan nyaman, tentram, dan damai. Itu ada peran agama dalam penguatan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Agama membentuk kesadaran moral individu dan kolektif. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ajaran agama mendorong penghormatan terhadap martabat manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Agama sebagai alat pemersatu masyarakat yang beragam. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Pengambilan keputusan berlandasan nilai-nilai etika dan moral. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ajaran agama mendorong keseimbangan dan keadilan sosial. Adapun nilai-nilai kepemimpinan agama Islam dalam menjaga nilai-nilai Pancasila. Kepemimpinan dalam Islam adalah amanah yang bertujuan untuk membawa kebaikan bagi masyarakat secara luas. Hal yang sangat penting dalam agama Islam menjaga nilai-nilai Pancasila adalah pemahaman mendalam tentang maqasid syariah. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Peran agamanya mengajarkan nilai ketuhanan sebagai dasar moralitas dan etika. Yang kedua, membentuk individu yang religius, jujur, dan bertanggung jawab. Adapun contohnya, kegiatan doa bersama untuk memperingati hari kemerdekaan. Ketuhanan tauhid sebagai dasar kepemimpinan. Pemimpin dalam Islam mengembangkan tanggung jawab atas dasar ketakwaan pada Allah. Masuk sila pertama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Peran agamanya mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, menumbuhkan rasa empati dan keadilan sosial. Contohnya, penggalangan dana oleh organisasi keagamaan untuk korban bencana. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kepemimpinan dalam Islam menekankan penghormatan terhadap hak-hak manusia. Sila kedua. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Peran agamanya menjadi alat pemersatu masyarakat yang beragam budaya dan suku, mengajarkan pentingnya kebersamaan dan harmoni dalam keberagaman. Contohnya festival kebudayaan yang menampilkan tradisi keagamaan. Persatuan dan solidaritas. Islam mendorong pemimpin untuk menjaga persatuan dan harmoni di tengah keberagaman. Masuk ke sila ketiga. Prinsip ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim, ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa, dan ukhuwah basyariah, persaudaraan sesama manusia, menjadi fondasi penting. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. Peran agamanya mengajarkan pentingnya musyawarah dan menghormati keputusan bersama, menumbuhkan nilai-nilai keadilan dan kebijaksanaan dalam kepemimpinan, menyediakan panduan etika dan pengambilan keputusan. Contohnya forum musyawarah lintas agama untuk menyelesaikan konflik di masyarakat. Kebijaksanaan dan musyawarah. Islam mengajarkan musyawarah syuro sebagai metode dalam mengambil keputusan. Masuk ke sila keempat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peran agamanya mengajarkan keadilan sosial sebagai tanggung jawab kolektif, menginspirasi program pengentasan kemiskinan melalui nilai-nilai keagamaan. Contohnya program zakat, infak, dan sedekah untuk membantu masyarakat miskin. Kesejahteraan dan keadilan sosial. Kepemimpinan Islam bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat serta secara merata. Masuk ke sila kelima. Maqasid syariah dalam menjaga kerukunan umat beragama. Maqasid syariah adalah tujuan utama dari hukum Islam yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi 5 hal pokok al-daruriyat yang relevan dengan Pancasila. Pertama, hifz al-din, menjaga agama. Sila pertama, kepemimpinan bertujuan menjaga kebebasan beragama dan menciptakan harmoni antar umat beragama. Contohnya menghormati hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinannya tanpa diskriminasi. Yang kedua, hifz al-nafs, menjaga jiwa. Hifz al-nafs. Sila kedua, kepemimpinan Islam mengutamakan keamanan dan keselamatan jiwa manusia. Contohnya kebijaksanaan, anti kekerasan, dan perlindungan terhadap kelompok yang rentan. Yang ketiga, hifz al-aql, menjaga akal. Sila ketiga dan empat, mendorong pendidikan kebijaksanaan dan musyawarah dalam memajukan bangsa. Contohnya program pendidikan inklusif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, hifz menjaga keturunan. Sila kedua dan lima, melindungi kehormatan keluarga dan keturunan melalui kebijaksanaan sosial yang adil. Contohnya mencegah diskriminasi berbasis gender dan mempromosikan kesejahteraan keluarga. Yang kelima, hifz al-mal, menjaga harta. Sila kelima, kepemimpinan Islam mendorong keadilan ekonomi melalui distribusi kekayaan yang merata. Contohnya
Contohnya penerapan zakat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah. Jadi kesimpulan ini, agama memiliki peran penting dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila, di mana keduanya saling mendukung dalam membentuk karakter bangsa Indonesia yang bermoral, berkeadilan, dan toleran. Agama menjadi fondasi moral, sementara Pancasila adalah pedoman hidup berbangsa. Oke. Saya udah membuat 3 pertanyaan yang akan saya bacakan. Soal pertama, sebutkan salah satu tantangan dalam penguatan nilai-nilai Pancasila. Jawabannya tantangan seperti intoleransi, fanatisme, dan lemahnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Soal kedua, apa peran agama dalam sila ketiga? Persatuan Indonesia. Jawabannya, agama berperan sebagai alat pemersatu masyarakat yang beragam budaya, suku, dan agama, serta mendorong toleransi melalui dialog antar agama. Soal ketiga, apa prinsip maqasid syariah yang relevan dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Jawabannya, prinsip hifz al-mal, menjaga harta, yang mendorong keadilan ekonomi melalui distribusi kekayaan yang merata. Sekian pemaparan materi ini yang versi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.